Akhirnya, gerbang ruang waktu terbuka. Kembali 3,000 tahun lalu. Di kehidupan lalu, hanya jadi pewaris kedua Pratama, tapi menderita hinaan. Juga mengecewakan kekasih, Putri Cahaya. Aku harus merebut kembali semuanya. Kamu terlalu kuat. Alam ini tak bisa menampungmu. Cepat pergi. Kalau tidak, akan kubalas dengan petir dan membasmi kau. Cuma kehendak alam dunia bawah. Berani-beraninya membual di hadapanku. Kau cari mati. Dasar sombong. Yin dan Yang. Semesta tanpa batas. Segel! Brengsek! Beraninya kau menyegel kehendak alam ke dalam tubuh seekor anjing. Aku dan kau takkan bisa hidup berdampingan. Kehendak alam. Kalau kau nurut saja, setelah urusanku selesai, akan kubuka segelmu. Kalau kau tidak, malam ini, ku buat hotpot anjing. Kehendak alam hilang. Mau bertanya, para guru? Kenapa murid dipanggil mendesak? Ada apa? Kehendak alam hilang. Apa? Kehendak alam berkaitan dengan semua makhluk di alam ini. Jika memang bermasalah, Akan terjadi kekacauan. Menurut perhitunganku, tempat terakhir kekuatan alam semesta muncul adalah kota Samudra Langit. Arma, ku perintahkan kau cepat pergi. Selidiki dengan teliti apa sebenarnya yang terjadi. Baik. Makan sisa? Aku nggak mau. Nggak mau ya? Mending mati di luar daripada makan. Oke, ya sudah, lapar saja. Kalau tidak salah, hari ini keluarga Cahaya mengadakan festival jodoh untuk Putri Cahaya. Tuan muda kedua, mau kemana? Henjuan Loten. di kehidupan lalu, dia yang mendorongku dari tebing. Untungnya, malapetaka itu jadi berkah. Aku dapat berkah dewa dan menjadi kaisar agung segala alam. Tuan muda besar menyuruhku. Tuan muda kedua tak boleh pergi. Apalagi mau ke festival pemilihan jodoh. Jangan kotori mata Nona Cahaya. Ninja! Hari ini, hari pernikahanku dengan Putri. Aku tak mau ada anak rendahan. Beraninya mengincar Nona Cahaya. Jangan salahkan aku kalau tak ku beri kesempatan. Melewati sini, ku biarkan kau ke festival pemilihan jodoh. Kalau tidak, Tuan muda besar takkan melepaskanmu. Kau salah paham. Bukan dia yang takkan melepaskanku. Yang takkan melepaskannya. Sudah pergi? Enak. Selamat jalan, Tuan Muda Besar. Aku mau ke festival pemilihan jodoh. Mobilnya? Mobil? Bagas Pratama. Kamu belum sadar ya? Di halaman belakang ada truk sampah. Pasti cocok untukmu. Kau pikir ini bisa menghentikanku? Saat mengelilingi segala alam, aku pernah membuat kendaraan sakti mira dari tulang naga dan sangga dewa. Bisa mengelilingi seluruh alam semesta, melintasi puluhan ribu mil sehari. Tunjukkan dirimu. Tak Agung 9 Naga. Hah? Kereta Agung 9 Nagaku kok jadi sepeda? Kehendak alam anjing. Ada apa ini? Bukan salahku. Dunia ini beda. Barang dari dunia dewa tentu jadi barang modern. Ini tas penyimpananku. Ilmu sakti tingkat dewaku. Piru Dewa Taku. Ini pedang pemecah langitku.
Aku nggak percaya. Keluarlah, 4 penjaga suci. Inilah akibat melanggar batas. Aku sudah putuskan. Aku makan hotpot, anjing. Jangan! Barang-barang ini cuma bentuknya berubah. Fungsinya tetap sama. Itu baru benar. Waduh, gunung. Apakah seserahan sudah siap? Sudah siap, Tuan Muda. 500 miliar tunai. Ditambah 2 kapal pesiar mewah. Dan juga sebuah villa pulau pribadi. Dengan seserahan ini, Nona Cahaya pasti akan puas. Cepatlah, festival pemilihan jodoh akan segera dimulai. Baik, Tuan Muda. Apaan sih itu? Sepertinya sepeda, Tuan Muda. Jaga penampilan. Tegak. Hari ini adalah festival pemilihan jodoh Nona Besar Cahaya. Datang semua tuan muda dari keluarga kaya. Siapa berani bikin masalah, kutunggalin kaki kalian. Pak Komandan. Ayo! Parish, musik. Berhenti. Ayo! Sepeda! Sialan! Hei! Berhenti. Memangnya kamu boleh masuk? Hah? Cepatnya. Kalau cari sampah, ke belakang sana. Saya Tuan Muda kedua Pratama, Bagas Pratama. Dia itu si pecundang terkenal dari keluarga Pratama. Dari mana kamu punya nyali? Dari Rina Santika? Bagas Pratama? Kalau gitu, masuk dari belakang sana. Pintu depan bukan untuk pecundang sepertimu untuk lewat. Oh, kalau aku tetap mau lewat pintu depan? Jangan nggak tahu diri. Di kota Samudra Langit, siapa yang nggak tahu posisimu di keluarga Pratama? Kalau masih ngotot, jangan salahkan aku kalau kasar. Hentikan! Bagas. Putri. Cahaya. Sejak Bagas menghilang, aku berlatih keras naik ke dunia dewa dan memakan 1000 tahun. Akhirnya menemukan gerbang si ini. Asal menemukan arwah Bagas di dalamnya, aku bisa membentukkan tubuhnya dan bertemu dengannya. Kakak, kamu juga seorang maharani. Kenapa demi orang mati, kamu masih saja terobsesi? Kamu tak mengerti. Aku dan Bagas, kami saling mencintai. Kalau begitu kakak, kenapa tidak ikut dia? Kau! Dasar bodoh. Pikiranmu cuma pria. Tak pantas jadi maharani. Bagas Pratama, Tuan Muda kedua Pratama. Dia memenuhi aturan festival. Biar dia masuk. Baik. Cahaya. Sekarang Cahaya belum kenal aku. Jangan buru-buru. Jaga baik-baik. Kalau tidak, patahkan kakinya. Cuma sepeda rongsok. Ngapain dijaga? Aku bisa bayar kok. Terbang. Apa yang terbang tadi? Tuan, lihat! Sepertinya sepeda yang tadi melewati kita. Pemilik sepeda ini pasti ahli tersembunyi. Kalau bisa bersahabat dengannya, pasti bisa bantu keluarga Pratama kuasai Samudra Langit. Bisa jadi kekuatan besar. Siapa ahli hebat yang datang naik sepeda? Itu Tuan Muda kedua Pratama. Apa? Tuan Muda,
Bagas itu cuma pecundang. Mana mungkin dia ahli tersembunyi? Aku pasti salah lihat sepedanya. Kalau dia ahli, aku Raja Langit. Nona Cahaya ini bukan hanya cantiknya memukau, juga jenius bela diri nomor 1 Samudra Langit. Siapapun yang menikahinya, keluarganya pasti akan mendominasi. Siapa tuan muda yang beruntung ya? Nyonya, itu Tuan Muda Surya. Keluarganya punya belasan kapal. Ini Tuan Muda Wijaya, dari keluarga terpandang kota utama. Tuan Muda Dharma, keluarganya ahli bela diri. Siapa Tuan Muda itu? Itu Tuan Muda Pratama, Bagas. Bagas! Apa? Kenapa pecundang itu di sini? Usir dia sekarang juga. Baik. Wah, sudah lama tak makan makanan dunia. Rasanya enak juga. Tuan Pratama, perintah Nyonya. Silakan pergi. Kenapa? Karena kau pecundang. Yang hadir hari ini, semua tuan muda kaya. Kita semua datang pakai Mercedes. Semua pakai Rolls Royce. Cuma kau pecundang ini malah naik sepeda. Kau naik sepeda tak pantas di festival pemilihan jodoh. Putri Cahaya sendiri yang suruh aku masuk. Konyol, membohongi tanpa pikir. Perbedaan putriku dan kau seperti burung phoenix di langit dan ayam hutan di tanah. Mana mungkin dia kenal kau? Kalaupun dia kenal kau, putriku tak akan membiarkan kau, pecundang sepertimu, ikut festival pemilihan jodoh dan bikin malu di sini. Semuanya, aku usul. Pecundang ini harus segera diusir. Siapa menentang? Aku menentang. Aku yang suruh Bagas masuk. Aku memilihnya sebagai suamiku. Apa? Kamu sudah gila, Bagas Pratama. Si pecundang itu, dia tak hanya tak bisa membantumu, malah akan menghambatmu. Kalau kamu memilihnya, kamu akan jadi lelucon terbesar kota Samudra Langit. Benar, Bagas Pratama itu cuma anak pelayan keluarga Pratama. Dasar sampah, dia hanya pantas bersaing makan dengan anjing. Sama saja dengan pengemis. Putri, mana mungkin dia pantas untukmu? Bagas Pratama, sampah! Tak pantas hidup di dunia ini! Apa yang dipikirkan Putri Cahaya? Aku tak butuh bantuan siapapun dan tetap tak tertandingi. Lagi pula, aku akan membantunya naik tahta dan jadi legenda. Aku tak setuju. Aku dan Putri cocok sekali. Jodoh sejati. Siapa kau, si jelek, untuk menentang? Bagas Pratama. Soal status, aku pewaris utama Pratama. Kamu cuma anak haram. Soal kemampuan, perusahaanku sudah go public. Sedangkan kamu tak bisa makan enak. Lagi pula, kali ini, aku siapkan 500 miliar tunai, 2 kapal pesiar mewah, dan sebuah villa pulau sebagai mahar. Hebat sekali. Kalau aku perempuan, menikah dengan Rizky Pratama, jadi selir pun aku rela. Putri, dengan dukungan keluarga Pratama, pertumbuhanmu akan lebih cepat. Masih sempat berubah pikiran. Aku hanya mau Bagas Pratama. Putri? Dariku dibanding si pecundang ini. Semua harta duniawi ini bagiku hanyalah sampah. Asal aku mau, semua itu mudah didapat. Hebat juga omongannya. Kalau begitu, aku mau lihat mahar apa yang bisa kau tunjukkan. Maharku adalah ini. Bagas Pratama malah membawa permen QQ. Ini mungkin saja harta terberatnya. Bagas Pratama, kau pikir kami bodoh? Dengar ya. Jangan meremehkannya. Walaupun terlihat seperti permen QQ, sebenarnya ini pil Dewata Utama. Cukup makan 1 biji, langsung jadi dewa. Beraninya bilang jadi dewa. Bagas Pratama sudah gila ya. Betul. Kuma patut. Bagas tetap kumoy seperti biasa. Baik,
Karena kau bilang ini pil dewata, makanlah sekarang juga. Jadi dewa sekarang juga. Kalau gagal, hari ini akan kubunuh kau. Aku sudah Dewa Agung. Makan ini percuma. Alasan banyak. Intinya, kau tak bisa membuktikannya. Baik, aku takkan segan lagi. Pengawal, habisi dia. Berhenti! Kau. Bagas Pratama, orangku. Siapa berani sentuh? Mati. Aku jadi bikinan wanita ya. Tapi rasanya lumayan juga. Bagas, kamu cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Kalau kamu laki-laki, sini kau. Siapa takut? Putri sudah membantuku. Aku tak boleh membuatnya malu. Jangan gegabah. Kau! Tutup mulutmu! Baiklah. Kalian! Dasar nekal. Sudah puas? Memalukan sekali. Bagas sepertinya berubah. Bagas! Beraninya sentuh wanita pilihanku. Ku buat kau mati tak berbekas. Hadirin, yang hadir hari ini, semua orang penting dari Samudra Langit. Tapi si pecundang Bagas Pratama ini malah menipu kita pakai permen QQ. Kalau tidak memberinya pelajaran, muka kita akan hilang. Benar! Iya! Betul! Salah. Siapa bilang aku bercanda? Pil dewata utama ini tak berguna untukku. Tapi untuk yang lain. Ada yang mau mencobanya? Kelihatannya tak ada yang berani. Pil omong kosongmu itu. Aku berani. Tua pekunda. Nak, siapa namamu? Aku, Raffi. Aku percaya kau dewa. Baik, kalau begitu, akan kuberi kau takdir dewa. Tunggu. Tu yakin? Ayo kita bertaruh. Bagaimana? Taruhannya apa? Taruhannya dia. Setelah memakan pil dewata, apa dia bisa menahan? Kalau tak bisa, akan kuserahkan padaku. Putri Cahaya, jangan ikut campur. Lalu kalau dia berhasil? Kalau berhasil, di depan semua orang, akan kusujud dan minta maaf padamu. Bagaimana? Baik. Jangan. Aku terima taruhan ini. Hahaha, kau mati. Guruku adalah salah satu 4 Panglima Agung Istana Naga, Panglima Naga Timur. Meskipun ilmu guruku belum sempurna, tapi aku sudah di tingkat keempat. Tingkat 4? Dia benar-benar jenius bela diri. Pantas saja dia pewaris utama Pratama. Guru Tuan Muda Rizky. Ternyata Panglima Naga Timur. Bagus sekali. Bocah sialan. Cuma kamu. Beraninya mau memanjat sosial dengan putriku. Jangan mimpi. Ini apa? Ini pil kekuatan utama buatan aku. Sementara pemakainya akan sangat kuat. Nanti diam-diam beri Raffi. Tenang saja, Putri. Aku bisa menang tanpa ini. Tunggu. Energi pil ini terlalu kuat. Tubuhmu takkan tahan.
Sekarang cukup. Nih. Berlagak saja. Aku mau lihat nanti si pecundang itu akan bagaimana. Nggak ada apa-apa. Nggak mungkin. Bagas Pratama, ulahmu sudah cukup. Sekarang giliranku. Terus naga timur perkasa. Oh, aku paham. Raffi, cepat ucapkan mantra. Kelinci putih, putih bersih, dua telinganya tegak. Dasar bocah bodoh, benar-benar percaya Bagas. Apa otaknya rusak? Lihat saja, kalau tak mati, pasti cacat. Rizky Pratama malah terhantam. Aku tidak mimpi kan? Kok bisa begini? Aku nggak sakit sama sekali. Tunggu. Stop. Bu, Tuan Dewa, hebat sekali. Raffi itu manusia biasa, belum bisa menyerap kekuatan pil dewata. Dengan mantra sakti yang memberikan, dia bisa menyerapnya dengan cepat. Tadi Raffi, kenapa nyanyi lagu anak? Sebenarnya bukan lagu anak. Itu mantra sakti. Benarkah? Salahkan aturan kehendak alam sialan ini. Mantra saktiku yang ucapkan malah jadi lagu anak. Nanti aku akan kurahasiakan si itu beberapa kali. Tuan Muda, Anda gak apa-apa? Tadi aku hanya lengah. Cuma satpam kecil. Sekali pukulan lagi, habislah dia. Wah, Tuan Muda akhirnya mau menunjukkan kekuatan aslinya. Aku nggak percaya, satpam kecil ini bisa tahan jurus naga timur perkasa. Kelinci putih, putih, dan putih. Salam hormat pemimpin istana. Bangunlah. Kumpulkan kalian di Samudra Langit untuk satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Kehendak alam sudah hilang. Apa? Kehendak alam hilang? Ini bagaimana mungkin? Pantas saja latihanku belakangan ini tidak ada kemajuan. Jangan panik. Gunung Agung sudah tahu. Dan lokasi kekuatan alam semesta terakhir muncul di kota Samudra Langit. Selanjutnya, kalian harus segera gunakan semua sumber daya untuk mencari. Jangan lewatkan jejak apapun. Tenang, pemimpin istana. Aku punya murid. Keluarganya ada pengaruh di Samudra Langit. Pasti bisa membantu. Semua kita yang menjaga keamanan dunia ini. Kami tak akan mengecewakan pemimpin istana. Guru Agung. Ini pusaka yang kupersiapkan khusus untukmu. Ini bisa mendeteksi kekuatan alam semesta. Aku sengaja pakai formasi pemindahan alam untuk membawanya. Untuk membantumu. Terima kasih, Guru Agung. Baik. Pengawal. Arah timur laut. Lapor, pemimpin istana. Di timur laut seharusnya perkebunan Pratama. Keluarga Pratama. Ternyata di sini kekuatan alam semesta terakhir menghilang. Bukankah gadis ini pemimpin agung Istana Naga? Bagus. Aneh. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Kehendak alam! Aku kehendak alam! Kamu mau apa? Baik, aku tak sempat main-main. Aku tak mau sosis. Aku bukan anjing. Aku kehendak alam. Kehendak alam! Tugas kita menjaga kehendak alam. Dia berani kabur. Berani melawan Tuan? Masih mau kabur? Gak semudah itu. Ayo, serang! Beri pelajaran si tua bangka ini. Tidak ada petunjuk. Sepertinya hanya bisa mencari orang di halaman ini untuk... Katakan, siapa yang tinggal di sini? Itu, Tuan Muda Kedua Pratama, Bagas Pratama. Di mana dia sekarang? Dia sedang ke Keluarga Cahaya, Festival Pemilihan Jodoh. Bagas Pratama, Festival Pemilihan Jodoh. Rizky Pratama tumbang lagi. Jangan-jangan, apa kata Bagas Pratama benar?
Tuan Muda, kenapa kamu kalah dari Sapam? Energi spiritualnya kacau. Aliran darahnya terbalik. Rizky Pratama, sepertinya jurus naga timur perkasamu belum sempurna. Kalau dipaksa terus, bisa cacat. Ternyata masalahnya dari Rizky Pratama sendiri. Sudah kuduga. Permen QQ itu bukanlah pil dewata. Bagas Pratama, kamu beruntung hari ini. Kita lihat saja nanti. Hanya sebuah festival pemilihan jodoh. Siapa yang akan membawa pulang si cantik, belum tentu. Tunggu. Rizky Pratama, apa kamu lupa sesuatu? Hal apa? Karena kamu kalah sesuai taruhan tadi. Kamu harus di depan semua orang bersujud minta maaf padaku. Menyuruhku bersujud minta maaf. Bagas Pratama, siapa yang memberimu keberanian berkata begitu? Apa kamu lupa posisimu? Sepertinya kamu tak mau menepati taruhan. Raffi? Siap. Mau apa? Mau apa? Karena kamu tak mau sopan, maka akan kubuat orang membuatmu sopan. Raffi, serang. Hentikan! Tante, apa maksud tante? Keluarga Kakang sangat kuat di Samudra Langit. Jangan menyinggungnya. Rizky Pratama, kalau dia malu di sini, dia bisa dendam pada keluarga Cahaya. Bagas Pratama. Kakak laki-laki itu seperti ayah. Rizky Pratama kan kakakmu. Kau menghinanya begini. Tak tahu aturan senioritas. Orang sepertimu masih mau menikahi putriku Cahaya. Kalau kau berhasil, nanti bukankah kau akan menindasku dan menganggapku rendahan? Dasar pria, rewel sekali. Betul, tadi taruhannya cuma omong doang. Dia malah serius. Gak bisa kalah. Kau, kalian pilih kasih. Kalian, cukup. Bagas Pratama, soal sujudnya, cepat suruh Tuan Muda Rizky pergi. Dasar orang pilih kasih. Kalau hari ini yang kalah Bagas, apa kalian akan bicara begitu? Katanya kakak seperti ayah. Apa itu? Kesetiaan pria? Itu semua cuma alasan. Kalian hanya meremehkan Bagas. Cahaya, kamu ngomong apa? Nawo, semua yang kukatakan benar. Taruhan ini tidak adil. Kalau hari ini yang kalah Bagas dan jatuh ke tangan Rizky, apa kalian pikir dia masih bisa hidup? Sekarang mau sok baik. Kalian sungguh tak tahu malu. Rizky Pratama, hari ini ada. Kau tak sujud, harus sujud. Bagas, kali ini aku terlahir kembali. Aku tak akan biarkan kau menderita lagi. Cukup. Terima kasih, Cahaya. Cahaya, aku tak peduli pandangan orang lain. Yang penting, kamu mengertiku. Bagas, awas kau. Aku takkan melepaskanmu. Bagas, keangkuhanmu takkan lama. Guru saya, Panglima Naga Timur, segera tiba. Panglima Naga Timur akan tiba. Dibantu Panglima Naga Timur. Beraninya sentuh Rizky Pratama. Untung aku ikut Rizky Pratama. Kalau tidak, saat Panglima Naga Timur datang, keluarga Cahaya akan celaka. Panglima Naga Timur datang. Terus kenapa? Kenapa? Guru saya, Panglima Naga Timur, adalah salah satu dari 4 Panglima Agung Istana Naga. Posisinya tinggi, kuasanya besar, kekuatannya tak tertandingi. Satu pedang bisa menaklukkan ribuan mil. Satu orang bisa melawan sejuta pasukan. Dia di sini, kau masih berani menyuruhku bersujud minta maaf. Yang harus bersujud minta maaf itu, kau. Bagas, kalau kau masih punya otak, cepat lakukan apa katanya. Bisa jadi Tuan Muda Rizky masih berbaik hati dan membiarkan kau hidup. Kalau tidak, saat Panglima Naga Timur datang, kau akan lenyap tanpa sisa. Kata kalian sepertinya masuk akal. Kalau gitu, kenapa kau belum bersujud minta maaf? Iya, Bagas. Cepat minta maaf. Sayang, aku tak tertarik dengan ancaman. Raffi! Waduh, dasar kau! Dasar rendahan! Berani nggak pukul aku?
Dasar rendahan, beraninya pukul aku. Pukul kamu, ya pukul. Pukul lagi, memangnya perlu pilih hari. Aduh, sialan. Kelinci putih, putih bersih. Dua telinganya tegar. Suka wortel, suka sayur. Lompat-lompat, menggemaskan. Haha. Tolong! Hei, apa yang kalian tunggu? Cepat selamatkan Tuan Muda Rizky. Sudah 3 tahun aku tahan. Aku menunggu kesempatan ini. Aku bukan mau membuktikan aku hebat. Aku mau beritahu kalian semua, Satpam juga manusia. Serang mereka! Habisi mereka! Rizky, kamu menganggap omonganku angin lalu. Dasar jalan, si pecundang itu. Apa bagusnya? Kenapa? Bela dia, kalau butuh pria, bilang saja padaku. Aku panggil belasan temanku untuk memuaskanmu. Putri Cahaya, demi Bagas Pratama, membuat Rizky Pratama berlutut. Ini sudah jadi masalah besar. Cahaya, kamu gila. Ini Tuan Muda Rizky. Kok bisa mukul dia? Tuan Muda, dia pasti ditipu si pecundang itu. Jangan. Mingje! Putri Cahaya, beraninya kau pukul aku. Tunggu Guru Panglima Naga Timur datang. Akankah kuatkan kau di bawahku? Lalu biarkan Bagas Pratama melihatnya. Bagaimana aku menghinamu? Kau takkan sempat. Hentikan! Bagas Pratama, guruku segera datang. Berani kau sentuh aku? Jesu pun takkan bisa melindungimu, kataku. Murid, guru. Lumpuhkan. Tolong balaskan dendamku. Murid, ini pil penyembuh tingkat 9. Cepat minum. Siapa yang melumpuhkan muridku? Keluar! Mati! Memang Panglima Naga Timur. Hanya sudah membuatku sesak napas. Bagas Pratama pasti mati. Jadi ini Panglima Naga Timur. Gak dia pamer. Di Istana Naga, hanya pemimpin Arman Sentosa yang pantas disebut hebat. Yang lainnya hanyalah sampah. Aku baru lahir kembali. Meskipun kekuatanku kalah dari Panglima Naga Timur, tapi dengan teknik rahasia bisa jadi bisa melawannya. Putri ternyata begitu berani. Kok aku baru sadar sekarang? Tuan, semua ini ulah Bagas Pratama, si bocah itu. Putriku tidak ada hubungannya. Bagas Pratama, patahkan tangan dan kakimu. Akan kuberi kau mati yang cepat. Kata dalam tempurung. Berani-beraninya bicara besar. Lancang! Beraninya kau menghina aku. Sepertinya sudah lama aku tak turun. Orang-orang sudah lupa nama besarku. Kau tak pantas melawanku. Raffi, serang! Aku? Tenang, akan kuberi kau ilmu sakti tingkat dewa. Kau pasti bisa mengalahkan si tua bangka itu. Itu lebih dari cukup. Benarkah? Ilmu sakti tingkat dewa apa? Nih, inilah. Dewa? Apa ini benar ilmu sakti tingkat dewa? Pelajari saja. Kalau kau kuasai, kau tak akan terkalahkan di dunia ini. Baik, aku percaya dewa. Bagas Pratama sudah gila lagi. Dia pikir Rizky Pratama kalah karena permen QQ-nya itu. Kalah? Ada apa ini? Itu Bagas Pratama. Ambil permen QQ, bilangnya pil Dewata Utama. Setelah satpamnya makan, dia pukul Tuan Muda Rizky sampai muntah darah.
Bukan. Pemuda Rizky sendiri yang salah hatihan. Sebenarnya ada apa? Guru, muridnya, jurus naga timur perkasa, belum mahir. Jurusnya melawan. Begitu? Tak apa. Pernah di sisiku. Latihanmu jadi salah. Bukan salahmu. Jadi, Bagas Pratama itu yang gila. Ya. Kalau tidak gila, berani bicara begitu pada Anda. Percuma bicara. Kalau begitu, akan kubereskan. Mati. Aku sudah bisa. Halo semuanya, aku latihan selama 2,5 tahun. Satpam kecil. Raffi, aku suka nyanyi, menari, rap, dan basket. Musik. Setan! Jurus apa ini? Ternyata mengandung inti kebenaran. Panglima Naga Timur. Kalah. Panglima Naga Timur kah? Ilmu sakti tingkat dewaku kok jadi begini? Guruku salah satu 4 Panglima Agung. Mana mungkin dia bisa kalah? Tidak mungkin. Ini mustahil. Jangan-jangan majalah ini. Siapa yang kamu telepon dengan buru-buru? Hello, pengurus. Segera beli semua majalah pria sejati di pasaran. Kok aku nggak kepikiran? Semua. Berapapun harganya, beli majalah pria sejati. Beli sebanyak mungkin. Apa? Sekarang, majalah pria sejati sudah jual lebih dari 1 juta. Harus tetap dibeli. Bukan cuma tak untuk, malah jadi utang banyak. Kita laku keras. Di pasar gelap sudah dijual 10 juta. Apa? Haha, ya Tuhan, ya bumi. Hati memberiku harta yang tak terhingga ini. Majalah ini benar ilmu sakti tingkat dewa. Cahaya, kamu juga mau belajar? Ambil saja. Siapa mau lihat? Cepat ambil. Kamu nggak suka yang begini? Kalau gitu, yang lain. Kamu cukup. Dasar Bagas, apa badanmu kalah dari wanita-wanita di majalah itu? Guru, jadi Bagas benar membawa ilmu sakti tingkat dewa. Dia cuma pecundang yang tak bisa makan. Kok bisa punya ilmu sehebat itu? Tuan Panglima Naga Timur? Apa? Dia cuma orang kampung rendahan. Saya juga bingung. Satpam itu sepertinya tak pernah berlatih. Ada orang yang berbakat istimewa. Meskipun tak berlatih, tenang fisik khususnya bisa mengeluarkan kekuatan dahsyat. Tadi saat melawannya, aku malah merasakan kekuatan asli dari Jalan Agung. Lagi pula, dia malah dari sebuah guru dari majalah kelas bawah menemukan jurus hebat. Kalau aku tak salah, dia adalah legenda dunia pertapaan. Salah satu dari 10 fisik agung. Tubuh 9 inti sati. Tubuhnya emas murni, hatinya jiuk mentah, darahnya seperti raksa, sumsumnya seperti emas. Ternyata benar, tubuh 9 inti sakti. Pantas saja, dari sebuah majalah, dia bisa memahami jurus hebat itu. Jadi, majalahnya gak berguna? Berarti aku sia-sia beli tadi. Halo, pemurus.
Segera jual majalah yang baru kubeli. Jual semua. Benar, jangan sisakan. Rp10 selembar, jual juga. Semua salah si payah Bagas Pratama itu. Anak ini dijadikan oleh pil Dewataku jadi tubuh suinan inti sakti. Asal berlatih secara teratur dan tak gagal di tengah jalan, pasti bisa naik ke dunia dewa. Putri Cahaya, tadi kamu hampir percaya majalah itu ilmu sakti tingkat dewa. Dasar bodoh. Dia cuma rendahan. Rendahan. Cuma satpam sepele. Kenapa dia punya tubuh 9 inti sakti? Aku tak rela. Tubuh sakti itu lahir begitu. Semua sudah ditentukan. Tak rela pun tak ada gunanya. Guru, lalu bagaimana sekarang? Aku sudah dilumpuhkan olehnya. Tenang. Yang belum sepenuhnya berkembang, tubuh sakti lahir. Masih bukan tandinganku. Tadi aku hanya lengah. Tak kusangka, guru murahanku ini ternyata andal. Setelah menghabisi satpam ini, Bagas Pratama juga harus mati. Kenapa? Mau bertarung lagi? Enggak. Nak, aku hanya mau bertanya. Apa kamu mau menjadi muridku? Murid? Murid? Guru, Anda mau ambil dia jadi murid? Lalu, apa dengan dendamku? Murid salah. Tapi, satpam ini baru saja melukai Anda. Kalau Anda membiarkannya, akan merusak reputasi Anda. Aku masih butuh keluarga Pratama untuk mencari kekuatan alam semesta yang hilang. Tak bisa paksa dia. Tak apa. Satpam ini bakatnya luar biasa. Kalau dia jadi muridku, sekolahku pasti akan makin kuat. Tahta pemimpin agung Istana Naga, siapa lagi selain aku? Tapi... Tenang. Setelah aku terima satpam ini sebagai murid, Bagas Pratama dan Putri Cahaya terserah padamu. Murid akan turuti petunjuk guru. Panglima Naga Timur mau mengambil satpam ini jadi murid. Apa dia akan setuju? Jawabannya jelas. Panglima Naga Timur itu salah satu dari 4 Panglima Agung. Bisa dibilang dia di atas semua, kecuali 1 orang. Jadi muridnya, itu seperti langsung jadi orang besar. Memang hebat Tuan Panglima Naga Timur. Jurus cerdik sekali. Bagus saja, satpam kecil itu akan jadi murid Panglima Naga Timur. Lihat saja siapa lagi yang bisa kau andalkan. Kau begitu yakin? Bagas Pratama, sekarang semua orang tahu kalau kau penipu. Dibanding Panglima Naga Timur, kau hanyalah kutu busuk. Jangan-jangan kau masih berpikir kalau satpam kecil itu akan memihakmu? Dewa, saya... Tenang. Suka memaksa orang. Pilihannya, ikuti saja hatimu. Ya? Nak, asal jadi muridku, sumber daya Istana Naga tersedia untukmu. Aku bisa mempromosikanmu menjadi wakil Istana Naga. Posisimu hanya di bawah guru aku dan di bawah 4 Panglima aku. Rizky, ini akan jadi adikmu. Keluarga Pratama tawarkan 500 miliar. 2 kapal pesiar mewah, 1 villa pulau sebagai hadiah untuk guru. Nak, pilihannya kau pasti tahu. Baik, saya setuju. Ternyata, satpam kecil ini masih bergabung dengan Panglima Naga Timur. Wajar saja. Lagi pula, orang normal pasti memilih begitu. Selamat Tuan, mendapat murid hebat. Selamat guru, dapat murid hebat. Bagus, sangat bagus. Bagas, nggak apa-apa. Aku. Nggak apa-apa, Putri. Aku tak menyesalinya. Tapi, Raffi, saat aku paling butuh, dia membantuku. Ini semua pantas untuknya. Urusan kami sudah selesai. Aku dan dia tak ada urusan lagi. Soal masa depan, itu pilihan dia sendiri. menyerah dengan tenang dan menerima dengan tenang. Semulia ini. Apa ini masih Bagas Pratama yang aku kenal? Sekarang satpam kecil itu sudah jadi orang kita. Bagas Pratama tak punya sandaran lagi. Putri Cahaya, kamu nggak mau Bagas Pratama dihajar sampai mati, kan? Asal kamu malam ini... Tunggu! Aku belum selesai bicara. Aku mau jadi murid, boleh. Tapi, aku punya syarat. Jangankan 1 syarat, ajukan beberapa syarat. Guru pun akan setuju. Kalau begitu, Panglima Naga Timur, habisi Rizky Pratama. Kau... Apa maksudmu? Syaratku, Rizky Pratama
mati. Dia mau bunuh Tuan Muda Rizky. Satpam ini gila ya? Rizky Pratama, brengsek, selalu cari masalah sama Dewa. Kalau tak aku bunuh dia, bagaimana aku bisa balas budi Dewa? Bagas Pratama itu cuma pecundang dan penipu. Kok kamu masih percaya dia? Aku gak percaya dia, aku percaya kamu dong. Dasar wanita bodoh. Kamu? Tidak, pilih yang lain. Kamu yang bilang aku boleh minta apa saja. Sekarang bilang tidak. Masih Panglima Naga Timur. Cih, di kampungku saja, anak 3 tahun lebih jujur. Dasar tua bangka. Guru, dia maininmu. Menarik. Sejak aku terkenal, ini pertama kali ada yang berani menipuku. Bocah, kau sudah muak hidup Menakuti siapa? Aku takut sama kamu. Cih. Dewa, ibuku selalu bilang, harus balas budi. Tanpa Anda, takkan ada aku. Aku akan turuti semua perintah Anda. Baik, kalau begitu, akan kuberi kau berkah Dewa. Dewa sentuh puncakku, beri umur abadi. Aku sudah harutkan inti emas di tubuhmu. Mulai sekarang, perjalananmu akan lancar. Terima kasih, Dewa. Aku... Hentikan! Dasar tua bangka. Kau menyerang dari belakang. Tak punya adab. Kau seorang Panglima Naga Timur. 1 dari 4 Panglima Agung. Malah pakai cara rendahan. Tidak takut ditertawakan seluruh dunia. Aku menyingkirkan ancaman. Meskipun anak ini berbakat, tapi dia sangat bodoh. Dia malah ditipu oleh sihir penipu dan dimainkan. Kau dibiarkan tumbuh, dia hanya akan menjadi bencana. Lebih baik dihabisi sekarang. Kau pakai tuduhan sembarangan. Mau memutuskan nyawanya. Benar. Salah satu 4 Panglima Agung memang punya kuasa ini. Hari ini, kau dan satpam kecil ini harus mati. Bagas Pratama, siapapun sihirmu, tak ada gunanya di depan kekuatan. Hari ini, kau takkan selamat. Hebat juga, Panglima Naga Timur. Hari ini akan kulihat. Gimana kau bunuh aku? Satu pukulanku ini, kekuatan 60 tahun. Bisa kau tahan? Dia takkan tahan. Dia aku. Putri Cahaya itu jenius bela diri. Asal tak gugur, kelak pasti jadi penguasa besar. Kenapa dia rela mati demi si pecundang itu? Lagi pula, mereka baru kenal sehari. Cahaya, kamu gila? Itu Panglima Naga Timur. Lagi pula, kamu dan Bagas juga belum resmi tunangan. Kenapa harus setinggi ini? Bu, aku sudah di depan semua orang memilih. Aku takkan mengubahnya. Aku dan Bagas satu. Kita bersama. Aduh, Cahaya. Tuan Muda, Panglima Naga Timur. Anakku, dia masih kecil, belum tahu. Bisa tolong? Semua percuma. Si Jalang ini tak tahu malu. Jangan salahkan aku. Guru, tolong habisi mereka. Baik. Hari ini akan kubuat kalian menjadi pasangan mati. Tua bangka. Harusnya kau mati. Anak sialan! Cari mati. Ini bulan gelap. Buka. Guru, apa Anda baik-baik saja? Guru, tak apa-apa. Apa yang kamu pakai tadi? Bisa dalam waktu singkat kekuatanmu melonjak. Kamu belum pantas tahu. Teknik bulan gelap. Sepertinya ini ilmu rahasia dari kawasan Dewa 9 Bunga. Kok Putri bisa jurus ini? Guru, ilmu rahasia apapun pasti ada batas waktunya. Asal guru tahan sampai waktunya habis, Putri Cahaya... Tidak perlu. Kalaupun dia pakai ilmu rahasia, aku punya cara melawannya. Ini salah satu dari 10 pedang legendaris Nusantara. Pedang Naga 7 Bintang. Benar. Pedang Naga 7 Bintang? Bukankah itu 1000 tahun lalu? Dewa Pedang Nusantara, Pedang Arif Wijaya? Katanya, dulu Arif Wijaya menggunakan pedang ini untuk tembus alam. Lalu terbang ke dunia dewa. Tak kusangka, Dewa Pedang ternyata meninggalkan pedang ini.
Pedang ini, karena di Istana Naga, aku menumpuk jasa bertahun-tahun. Pemimpin istana khusus memberikannya padaku. Putri Cahaya, kau mau melawan pakai apa? Putri Cahaya, bukankah kau jago berkelahi? Jago berkelahi itu percuma. Di dunia ini, yang penting kekuatan. Ingat, guruku didukung Istana Naga. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan pedang Dewa Pedang. Kalau Bagas Pratama, si pecundang itu, dia bisa keluarkan apa? Kuma pedang murahan. Beraninya pamer di depanku. Sampah begini, kalaupun dilempar di depanku, aku malas melihat. Bagas Pratama, dasar pecundang, kau bisa keluarkan apa? Beraninya kau hina pedang Dewa Pedang. Putri, pakai ini. Hah? Apa aku salah lihat? Bagas Pratama mengeluarkan sikat toilet? Bagas Pratama gila lagi. Sikat toilet. Bagas Pratama, kamu suruh Putri Cahaya pakai benda ini untuk melawan pedang naga 7 bintang guru? Melawan? Kamu mau dia mati lebih cepat? Cuma cari perhatian. Bagas Pratama, kamu pikir ini perkelahian preman di jalanan? Malah bawa sikat toilet. Kenapa nggak ambil bata saja? Anakku, sudah kamu buat malu. Kok kamu tahu aku punya bata? Tapi kekuatannya terlalu besar. Nggak cocok dipakai di sini. Kamu. Anakku nanti juga akan mati karena kamu, pecundang. Bagas, apa ini benar-benar berguna? Tentu, pedang ini bernama Pemecah Langit. Dari air lembut, tanah agung, api pemisah, angin lembut, dengan inti-inti bintang langit ke-9. Dibuat 1000 tahun. Bisa memecah langit dan bumi. Bagas Pratama, kamu kebanyakan baca novel ya, sampai nggak bisa bedain fiksi dan nyata. Masih ngomongin pemecah langit. Jangan-jangan kamu pikir kamu ini dewa? Bukan pikiran, aku memang. Dasar nggak bisa ditolong. Putri Cahaya, ini yang kamu pilih? Pecundang gila, bodoh, dan konyol. Aku percaya dia. 5 naga timur, ayo bertarung. Selamat datang, pemimpin istana. Bagas Pratama ada di dalam? Ya, pemimpin istana. Bagas. Sebelum kekuatan alam semesta hilang, tempat terakhir munculnya adalah tempat tinggal Bagas Pratama. Dia di mana Panglima? Ada apa ini? Lapo, pemimpin istana. Di festival pemilihan jodoh, Putri Cahaya memilih Bagas Pratama sebagai suaminya. Rizky Pratama tak terima dan menantang, lalu terluka parah. Dan Rizky Pratama adalah murid Panglima Naga Timur. Jadi... Brengsek. Kau percaya saja omong kosong penipu. Kalau begitu, akan kuserahkan kau. Putri Cahaya, kau mati. Bunuh! Hentikan. Hentikan. Pemimpin istana, biarkan saja. Dia harus mati. Kalau tidak, aku akan malu besar. Gawat, Naga Timur malah mengeluarkan pedang. Tang, Putri Cahaya. Patah. Kok bisa? Apa? Pembuka toilet malah mematahkan pedang naga 7 bintang. Aku pasti mimpi. Jangan-jangan Bagas Pratama benar-benar dewa. Berarti itu juga senjata dewa. Ternyata sehebat ini. Tapi kok kulihat ini nggak kayak pedang. Pedang ini bermasalah. Pedang ini bermasalah. Pedang ini telah mengikuti Dewa Pedang melalui tak terhitung pertempuran. Sudah lama hancur. Dewa Pedang dengan kekuatan agungnya yang menjaga bentuknya. Setelah Dewa Pedang pergi, kekuatan di pedangnya perlahan menghilang. Sekarang, hanya sebuah pedang besi biasa. Dan sudah mau rusak. Oh, begitu. Bagas Pratama ini beruntungnya sialan. Ternyata aku kalah dari Putri Mega. Karena senjatanya bukan salahku. Siapa suruh kau berdiri? Berlutut! Tuan Pemimpin, apa salah saya? Salahmu karena mau membunuh Bagas Pratama. Kalau Putri Cahaya tak menghalangi, kau berhasil. Itu dosa tak terampuni. Salahku karena Bagas Pratama. Tuan Pemimpin, Bagas Pratama itu hanyalah seorang penipu pembual. Kenapa begitu menghargainya? Benar, Tuan. Anda tidak salah. Benar. Kau adalah penjahat dunia ini. Sebelum kekuatan alam semesta hilang, tempat terakhir munculnya adalah tempat tinggal Bagas Pratama. Dia pasti tahu informasi kunci.
Kalau Bagas Pratama benar-benar mati, kau akan jadi penjahat dunia ini. Begini? Bagaimana mungkin? Beruntungnya Bagas Pratama, kok bisa sebesar ini? Harusnya aku lebih awal mengusirnya dari keluarga Pratama. Bagas Pratama, saya Arman Sentosa, pemimpin agung Istana Naga. Kekuatan alam semesta menentukan keamanan dunia pertapaan dan dunia manusia. Saya butuh bantuanmu. Kalau kau tahu petunjuk hilangnya kekuatan alam semesta, tolong segera beritahu saya. Aku tahu. Benarkah? Kenapa harus kuberitahu? Cahaya, Bagas sudah menyinggung Panglima Naga Timur dan Tuan Muda Rizky. Sekarang, akhirnya ada kesempatan untuk mendekati pemimpin Istana Naga. Cepat, bujuk dia. Bagas boleh menyinggung siapapun. Aku yang tanggung. Aduh, kamu ini. Kalian berdua ini benar-benar membuatku marah. Lancang! Tuan pemimpin istana bicara padamu. Itu kehormatan. Beraninya menolak. Kamu cari mati. Diam. Kehendak alam terpenting. Aku mohon, demi keselamatan semua makhluk, pikirkanlah. Semua makhluk. Waktu aku kelaparan di keluarga Pratama, di mana mereka? Waktu aku ditindas dan dipermak, mana mereka? Tadi, Rizky dan Panglima Naga Timur mau membunuhku. Mana mereka? Mau memaksa aku dengan moral. Aku hanya peduli orang yang kusayang. Bagas sudah menderita selama ini. Baik. Bagaimana kamu mau mengungkapkan petunjuk hilangnya kekuatan alam semesta? Sederhana. Tadi mereka berdua menindas istriku. Mereka harus membayarnya. Kamu yakin? Yakin? Baik. Aku setuju. Tuan pemimpin, Bagas Pratama sedang membujuk Anda. Anda jangan percaya padanya. Tuan pemimpin, dia cuma omong kosong. Dasar sampah. Jangan tertipu olehnya. Kehendak alam di atas segalanya. Aku tak punya pilihan. Kurang. Bagas Pratama, kau mau mati bersamaku? Bukankah kita sudah begitu dari dulu? Bagas Pratama, kau tak takut ayah menghukummu? Dia merobeknya. Waduh. Maaf, aku anak yatim piatu. Kau. Pengawal. Hamba. Perintahkan keluarga. Copot Tuan Muda Rizky dari jabatannya. Selain itu, dengan nama pemimpin istana, aku umumkan Panglima Naga Timur bertindak semaunya dan menyalahgunakan kuasa. Oleh karena itu, gelarnya dicabut dan diusir dari Istana Naga. Apa? Pemimpin istana, pikirkan lagi. Meskipun Panglima Naga Timur salah, tapi dia... Cukup. Sudah kuputuskan. Panglima Naga Timur suka menindas orang. Sekarang kamu yang... Gimana? Penghinaan ini akan kubalas. Bagas Pratama, kau bisa sombong sesaat, tapi takkan selamanya. Kita lihat saja. Bagas Pratama, aku sudah memenuhi permintaanmu. Sekarang, katakan padaku. Kalau berani menipu kami, kau akan mati sengsara. Tenang saja. Aku bukan hanya tahu kenapa kekuatan alam semesta menghilang, tapi juga tahu di mana dia sekarang. Benarkah? Ikut saja aku. Bagas Pratama, ini kan keluarga Pratama. Kenapa malam ini mau traktir kami makan minum? Sebelum kekuatan alam semesta menghilang, tempat terakhir munculnya di sini. Dia benar-benar tahu. Kehendak alamnya. Tuan, si kehendak alam anjing tadi mau kabur. Kami sudah menghajarnya. Sekarang dia bersembunyi di kandang. Sedih. Bagus. Bagas, kok kamu main-main dengan hewan peliharaan? Tunjuk kekuatan alam semestanya. Hei. Nih, inilah kehendak alam. Ini yang kau sebut kehendak alam? Kau pikir kami bodoh? Ini jelas-jelas cuma anjing kampung biasa. Galak ya? Percaya nggak? Malam ini kubuluh kau buat dimakan. Ingat ya, buang air tanpa kertas, main kartu tanpa 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Diam. Begini, kehendak alam. Dia merasa aku terlalu kuat dan ingin mengusirku dari dunia ini. Jadi,
Aku melawannya. Dia kalah. Lalu aku menyegelnya jadi begini. Tunggu. Biar ku pahami dulu. Dak Alam merasa kau terlalu kuat dan ingin mengusirmu. Benar. Lalu kau melawannya? Benar. Dan kehendak alam kalah darimu. Lalu kau segel jadi anjing kampung. Kau paham dengan benar. Yang mulia, dia menipumu. Bagas Pratama, kau cari mati. Kamu gak percaya aku. Memang bodoh kalau percaya kamu. Kamu tahu atau tidak petunjuk hilangnya kekuatan alam semesta? Yang mulia, sudah diperiksa CCTV di halaman belakang Pratama dan sekitarnya. Tidak ada yang aneh. Dan di CCTV, anak ini hanya main-main dengan hewannya. Menurut saya, dia sama sekali tak tahu kekuatan alam semesta atau petunjuknya. Cuma CCTV. Mana mungkin mereka bertarunganku dengan kehendak alam? Dia menipu Anda. Mohon perintah yang mulia. Biar saya habisi bajingan ini. Saya setuju. Setiap detik sekarang sangat penting untuk kita. Dan dia, demi keinginannya sendiri, menghina kita. Benar-benar keterlaluan. Dia bahkan mengusir pemimpin Aula Naga Timur dari Istana Naga. Panglima Naga Timur keterlaluan. Aku sudah dengar. Tanpa kamu pun, aku akan menghukumnya berat. Tapi kau berani memakai kehendak alam untuk menipuku. Kau cari mati. Aku bicara jujur. Kalau tak percaya, ya sudah. Masih berani membantah. Arman, Menara Penjara Mara ada masalah. Cepat kembali ke Gunung Agung. Apa? Bagas Pratama, kau beruntung hari ini. Utang kita hitung lain kali. Ayo pergi. Yang beruntung itu kamu. Kalau pedang itu sampai jatuh, tak perlu aku turun tangan. Arman Sentosa pun akan terseret oleh cahaya pelindungku hingga jiwanya hancur. Halo Cahaya. Bagas, sudah berkemas. Kenapa berkemas? Ke rumahku dong. Kita kan sudah bertunangan. Tentu harus tinggal bersama. Oke, aku langsung ke sana. Hidup bareng yang indah. Aku datang. Yuk. Pinggiran Putri Cahaya tak hancur. Sepertinya dia belum mati. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Guru, ada apa dengan Menara Penjara Mara? Karena kekuatan alam semesta hilang, sil Menara Penjara Mara melemah. Para iblis terkurung di dalam mulai bergerak. Mereka ingin menerobos sil. Yang terkurung di Menara Mara itu, semua iblis besar yang sangat berbahaya. Jika mereka berhasil menerobos sil, akan terjadi bencana besar. Gawat! Iblis sedang menerobos sil! Hentikan mereka! Kami, 3 saudara Mara, akhirnya bebas. Kakak, sudah lama aku tak merasakan rasa darah segar. Kebetulan ada mangsa datang sendiri. Bagaimana kalau kita... Wanita itu milikku. Dagingnya pasti sangat lezat. Adik, yang cepat, dia yang dapat. Sabar. Kekuatan kita belum pulih sepenuhnya. Kalau bertarung, kita belum tentu menang. Aku merasakan pemimpin Mara memanggil kita. Pergi dulu. Baik. Guru, 3 saudara Mara kabur. Bagaimana sekarang? 3. Saudara Mara baru tembus segel. Kekuatan mereka belum pulih. Sebelum mereka merusak dunia, harus segera disingkirkan. Arman, ini pusaka utama Gunung Agung. Pedang Gunung Agung. Dengan bantuannya. Untuk melawan mereka yang kekuatannya belum pulih, 3 saudara Mara harusnya tidak masalah. Kami masih harus menahan Menara Penjara Mara. 3 saudara Mara, kami serahkan padamu. Baik, saya takkan mengecewakan para guru. Tuan Muda Utama celaka. Bukankah dia pergi ke festival pemilihan jodoh cahaya? Ayah, Ulku. Rizky, sebenarnya ada apa? Bagas Pratama, brengsek. Dia melumpuhkan aku. Ayah harus balas dendam untukku. Tuan Pratama, Bagas Pratama itu licik dan tak tahu malu. Pertama, dia membodohi Putri Cahaya. Lalu, saat Tuan Muda Arya lengah, dia menyerang dari belakang. Awalnya kami mau balas dendam, tapi Bagas Pratama bersekongkol dengan si Jalang Arman Sentosa. Jadi, dendam kami tak terbalas. Bahkan aku pun diusir dari Istana Naga. Brengsek! Seharusnya aku tak membiarkan si durhaka itu tinggal di keluarga Pratama. Maksud Tuan Pratama? Ayah maksudmu Bagas Pratama bukan dari keluarga Pratama? Benar. Dulu,
aku melihat ibunya Bagas Pratama. Dia cantik. Aku pun mencari cara untuk mempertahankannya. Ternyata dia sudah hamil. Waktu itu aku belum jadi kepala keluarga. Demi reputasi, aku mempertahankannya. Ternyata malah jadi bencana besar. Lalu bagaimana? Bagas Pratama sudah berkomplot dengan Putri Cahaya dan Arman Sentosa. Tak apa. Jangankan Putri Cahaya. Bahkan Arman Sentosa sekarang, di mataku tak ada apa-apanya. Rizky, hari ini akan kuberi kau rahasia besar. Rahasia apa? Rahasia yang akan membuat keluarga Pratama naik ke puncak. Tuan Pratama, apa Tuan sungguh bisa melawan Arman Sentosa? Arman Sentosa? Dia hanyalah semut yang bisa kubunuh sekehendakku. Tuan Pratama, jika Tuan sungguh bisa membantuku membunuh Arman Sentosa, aku rela jadi budak keluarga Pratama. Jika aku ingkar janji, biar aku musnah. Tenanglah. Setelah bertemu dia, kau akan tahu betapa tepatnya pilihanmu hari ini. Salam hormat, Tuan Pemimpin Mara. Salam hormat, Tuan Pemimpin Mara. Cuma manusia biasa. Berani-beraninya menatap Tuan Pemimpin Mara. Benar-benar cari mati. Perlu hamba memoyaknya. Tuan, dia mantan Panglima Istana Naga. Dia berguna untuk rencana Tuan. Mohon ampuni nyawanya. Semua lukaku sembuh. Dan kekuatanku meningkat pesat. Terima kasih, Tuan Pemimpin Mara. Hamba rela berkorban demi Tuan Pemimpin Mara. Sampai mati. Aku masih dalam wujud arwah. Kekuatanku jauh lebih lemah. Budi Pratama, pengganti yang kuseritakan, sudah kau temukan? Tuan, wanita berbakat luar biasa dan cantik sangat langka. Hamba sedang mencari sekuat tenaga. Seharusnya... Aku hanya mau hasil, tak mau dengar alasan. Tuan, hamba bersalah. Tuan, hamba punya kandidat terbaik. Pasti akan memuaskan Tuan. Oh? Wadah fisik terbaik yang kau maksud ada di sini. Benar, wanita ini tak hanya cantik, tapi juga jenius nomor 1 di Samudra Langit. Pasti akan membuat Tuan Pemimpin Mara puas. Putri Cahaya, kalau aku tak bisa memilikimu, akan kuhancurkan kau. Bagus, para Tuan. Hamba pulang dulu dan tunggu kabar baik dari kalian. Para Tuan, hamba baru saja datang. Hamba ingin menunjukkan kemampuan di depan Tuan Pemimpin Mara. Bolehkah hamba diberi kesempatan ini? Kau memang tekad. Boleh. Terima kasih, Tuan. Putri Cahaya, kali ini aku sudah terobos. Kali ini kau mau melawanku dengan apa? Bagas, aku baru selesai bereskan kamar ini. Malam ini saja. Oh iya, hewan peliharaanmu sudah kusiapkan di halaman. Kamu ngapain? Aku penasaran. Kenapa sejak pertama kali bertemu, kamu langsung yakin padaku dan begitu percaya padaku? Bagas, kalau aku bilang, aku sudah mengenalmu dari mimpiku. Apa kamu percaya? Aku percaya. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Jalan, sudah mau mati masih main mesra. Lihat saja nanti, akan kupereskan kau. Tapi si Bagas itu beruntungnya keterlaluan. Untuk aman, jadikan dia lemas dulu dengan jarum racun 7. Jarum ini kok familiar banget? Bagas, apa kita terlalu cepat? Putri, aku tidak sengaja. Tadi di luar... Kamu tak perlu jelaskan, aku paham. Tapi, Bagas, bolehkah beri aku sedikit waktu lagi? Aku belum siap. Putri, biar aku jelaskan. Tadi di luar... Untung aku bawa penawarnya. Bagas Pratama,
Aku tak percaya keberuntunganmu akan terus berlanjut. Sudah larut. Kamu istirahat dulu. Aku duluan. Putri, Sekian saja untuk hari ini. Jangan cari aku lagi. Putri Cahaya, kamu kan pernah jadi kaisar agung. Jiwa dan pikiran sekeras baja. Kenapa begitu melihat Bagas kamu langsung lepas kendali? Aduh, malu sekali. Manis, enak juga. Apa bilang jangan cari dia lagi? Seharusnya ucapan wanita itu pasti sebaliknya. Aku langsung cari dia saja. Atau tunggu sebentar dulu. Cairan 7 serangga, 7 daun, 7 bunga disebut obat bius nomor 1. Tak berwarna, tak berbau, asal diminum bisa membuat pingsan sebulan. Bagas Pratama, aku tak percaya kamu bisa lolos kali ini. Sudahlah, gak usah dipikirin. Nanti langsung cari dia. Masih nggak nyerah? Itu akan kubalas. Serangga masuk ke cangkir. Air ini nggak bisa diminum. Gawat. Bos, dia sudah lama pergi. Belum juga kembali. Biar saya periksa. Pergi. Ada aura Sukumara. Yuk, waktunya beraksi. Si bodoh Panglima Naga Timur tadi, biar saja. Penguasa agung jelas mau main-main dengannya. Tapi yang ini tak bisa dilewatkan. Kura-kura kecil dari mana? Apa ini? Keras juga ya. Dengar ya, mau tahu jenisku ya? Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Kura-kura sakti agung, penjaga mungkin, tidak mungkin. Aku pasti mimpi. Di dunia manusia, bagaimana mungkin muncul makhluk selevel ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Minggir! Tidak mungkin. Tempat apa ini? Kok ada 2 penjaga suci? Gawat, aku harus segera lapor Tuan Pemimpin Mara. Aura Sukumara. Apa mereka datang untukku? Jangan biarkan mereka melukai Bagas. Kakak kedua, kamu kenapa? Penjaga suci, harimau putih dan kura-kura hitam. Aku lihat sendiri. Kakak kedua, mana ada penjaga suci? Kamu pasti dibutakan wanita itu pakai ilusi, kan? Harimau putih dan kura-kura hitam itu penjaga suci. Kalau kamu ketemu mereka, sudah mati habis. Adik bungsu benar. Kalau ada penjaga suci, apa Tuan Pemimpin Mara tak tahu? Aku salah lihat. Heyo, kita lihat sendiri. Sudah lama. Tuan Pemimpin Mara pasti sudah sabar. Kita harus cepat. Bawa wanita ini kembali. Kalian cari aku? Wanjang! Kamu tahu target kami adalahmu. Masih berani muncul? Penjaga sucinya mana? Kok nggak muncul? Kakak kedua, mana ada penjaga suci? Cuma wanita manusia. 1 jurus, dia langsung berlutut memohon ampun. Putri, ada? Putri? Aku masuk ya? Putri mana? Tuan, tadi ada bocah Sukumara masuk diam-diam. Aku sudah usir dia. Orang Sukumara? Jangan-jangan kau bisa melukaiku? Memangnya kenapa? Kalau aku di puncak kekuatanku, menghabisi kalian hanya seperti menghancurkan semua. Bagus, makin hebat bakatmu, makin puas Tuan Raja Mara. Sayangnya, usahamu itu sia-sia. Kedua, ketiga, formasi. Siap! Bagas, aku tak bisa lagi bersamamu. Di kehidupan lain, aku masih mau jadi istrimu. 9 sumber menyatu, jiwa terbakar.
Itu tak beres. Kamu cuma wanita biasa, tapi bisa membuat kami sampai begini. Kamu bisa bangga mati. Ternyata masih gagal. Bagas, maafkan aku. Mati kau. Berani sentuh istriku. Kamu cari mati. Kukira siapa? Ternyata cuma sampah tanpa kekuatan. Sasaranku dia. Enyah! Mungkin aku akan berbaik hati. Ampuni nyawamu. Ampuni nyawaku? Sudah lama tak ada yang berani bicara begitu padaku. Agak kangen juga. Kamu manusia biasa. Berani panggil dirimu kaisar. Ku beri kau kesempatan, tapi kau tak berani. Kalau begitu, jangan salahkan kaisar. Tiga 13 jarum gerbang arwah. Ilmu penguat jiwa. Untung ada ilmu penguat jiwa ini, membuatku tetap sadar. Bagas Pratama, aku, Panglima Naga Timur, kembali. Bagas Pratama, Putri Cahaya, dan Aura 3 saudara keluarga Bagas Pratama dan Putri Cahaya mau kabur. Lalu ditahan 3 saudara keluarga. Aku langsung ke sana. Lapor pemimpin istana, ada pertarungan di dekat keluarga Cahaya. Sepertinya terkait dengan 3 saudara Mara yang kabur dari menara penjara Mara. Akhirnya ketemu. Harimau putih, burung api, kura-kura hitam. Dengar perintah, ikut aku basmi Mara. Kak, nggak apa-apa. Bahkan 3 sesepuh Gunung Agung nggak mungkin kalahkan kakak dalam 1 jurus. Siapa dia sebenarnya? Tuan Sesepuh, kami bawahan pemimpin Mara Melati. Kami tak tahu Tuan Sesepuh di sini. Maaf kami lancang. Mohon Tuan, demi pemimpin Mara Melati, ampuni kami bertiga. Menyerang istriku. Mau kabur? Kamu pikir mungkin kalian bunuh diri sendiri? Atau aku yang bereskan? Bisa mati, tak mau dicemaskan. Mau melawan? Tidaknya jantan. Lari, lari, lari! Mau kabur? Hei, Tuan! Kalian salah arah! Bagas di belakang! Minjar! Repot! Kalau bukan karena aku terluka, pasti ku bunuh kau. Bagas, syurga ada, kau tak mau. Neraka, kau cari. Hari ini, bawahan Tuan Pemimpin Mara, 3 ahli terhebat ada di sini. Walau kau beruntung, kau takkan selamat. Tuan, tolong, habisi bajingan ini. Bodoh kamu, dasar! Tuan, kenapa pukul aku? Musuhnya itu, Bagas. Kamu yang kupukul. Masih mau bunuh dia? Lihat dirimu. Memangnya pantas? Dasar bodoh. Kalau bukan karena kamu, kami sudah kabur. Kau pantas mati. Sesepuh, Naga Timur ini tak ada hubungannya dengan kami. Bunuh saja kami, terserah Anda. Apa? Sesepuh? Tuan, Anda salah. Bagas itu cuma pecundang. Kenapa Anda panggil dia sesepuh? Tahu apa kamu? Kekuatan Bagas itu sepertinya setara dengan Tuan Pemimpin Mara. Entah kenapa pecundang sepertimu dulu bisa lolos dari... Aku akan memberimu ilmu sakti tingkat dewa. Dia ambil permen manis Q-Q. Bilangnya pil Dewata Utama. Pedang ini pemecah langit. Jangan-jangan Bagas benar-benar dewa. Jangan sia-siakan tenaga. Hari ini kalian hanya punya 1 jalan. Mati. Lari berpisah. Siapapun yang bisa lolos. Lari. Usaha sia-sia. Harimau putih. Jalan ini tutup. Gua berontak. Naga Timur. Kakak, kan ku bilang masih ada penjaga suci. Lihat, ada 4. Sudah terlambat untuk percaya. Aku salah menilai. Aku sudah buta. Tuan, apa aku masih punya kesempatan? Di kehidupan selanjutnya, jadi orang baik. Dia menggunakan ilmu sakti yang melukai jiwa. Bukan, jiwa Putri Cahaya memang sudah terluka. Hanya bisa... Kehendak alam. Gak mau datang ya. Sepertinya hotpot anjing ini harus kujadwalkan. Aduh, kenapa terus bahas hotpot anjing? Kan aku sudah datang.
beri aku 10 tetes darah suci. Maaf mengganggu. Aku baru ingat, ada tulang yang belum selesai. Kamu nggak mau pulih ya? Baik, terus jadi anjing saja. Kamu nggak mau pulih ya? Baik, terus jadi anjing saja. Hei, 2 tetes darah suci. 8 tetes. 3 tetes, nggak bisa lebih. 5 tetes. Bahan 3 anjing betina cantik. Dan kaleng daging. Dio. Jadi aku... Jangan salah paham ya. Ini bukan karena anjing betina dan kaleng daging. Aku hanya tidak tega melihat kalian sepasang suami istri terpisah. Tahu. Pergi. Cih, brengsek. Setelah dipakai, langsung diusir. Bagas, cepat pergi. Sukumara akan mengejar kita. Tenang, Putri. 3 Sukumara itu sudah kuhabisi. Apa katamu? Kau habisi mereka? Tentu saja. Mereka berani-beraninya mengusik istriku. Hanya menghancurkan jiwa mereka sudah terlalu murah bagi mereka. 3. Saudara Mara seharusnya di dekat sini. Cari teliti. Jangan biarkan mereka kabur. Kok ada lagi? Gak bisa istirahat ya? Kamu pulang dulu. Biar aku yang urus mereka. Kayaknya Arman yang mengusir Sukumara itu. Bagas cuma sok jagoan. Aku nggak usah ungkit. Biar dia nggak malu. Baik, aku pulang dulu. Tunggu. Kok lukaku sembuh semua? Jangan-jangan jiwaku setelah disucikan gerbang reinkarnasi jadi lebih kuat. Ini untung besar. Berhenti! Mau kemana? Ini wilayah pribadi. Bagas Pratama, kenapa kamu di sini? Bukankah ini wilayah keluarga Cahaya? Aku tunangan dengan Putri Cahaya. Tentu saja aku pindah ke sini. Bagas Pratama, dasar pengangguran. Buru-buru sekali ya. Hei, ngomongnya gimana sih? Cukup, jangan cari masalah. Yang penting kita cari 3 saudara Mara. Sudah, jangan repot-repot. Aku sudah habisi 3 sampah Sukumara itu. Cepat pulang istirahat. Bikin begadang nggak bagus. Bagas Pratama, aku tak ada waktu untuk bercanda. Minggir, atau aku takkan segan. Siapa yang bercanda? Coba periksa sendiri. Apa masih ada aura Sukumara di sini? Pemimpin, aura Sukumara sepertinya benar-benar hilang. Hamba curiga, mereka sudah tahu Anda membawa pedang Gunung Agung, jadi mereka kabur duluan. Bocah, kau beruntung hari ini. Kalau bukan karena pemimpin, kau mati. Sepertinya memang begitu. Kita pulang dulu. Orang ini menyebalkan sekali. Aku harus cari cara yang menyelesaikan masalah ini. Menara penjara Mara beberapa hari ini akhirnya tenang juga. Tak sia-sia usahanya kita. Tidak semudah itu. Para iblis yang terkurung di menara mungkin sedang merencanakan aksi besar. Kita harus tetap waspada. Hadapi saja apapun yang datang. Asal bisa mencegah iblis ini menerobos segenya, kita rela mati. Mati bukan masalah. Cuma, Arman, apa sudah menangkap 3 saudara Mara? Sekarang dia sudah menjadi harapan terakhir kita. Ini mayat 3 saudara Mara. Arman berhasil. Arman, cepat masuk. Lihatlah pujian guru untukmu. Inilah Gunung Agung, tempat suci dunia dewa. Biasa saja. Dibanding kuil langit berbintangku, jauh kalah. Siapa kamu? Gunung Agung. Di sini bukan tempat untuk manusia biasa. Cepat pergi. Sesepuh, tenanglah. Dia mungkin dibawa Arman. Dia sepertinya dari Istana Naga, membantu Arman menumpas 3 bersaudara suku Mara. Makanya Arman membawanya untuk minta imbalan. Nah, tunggu Arman datang untuk mengaku jasamu. Kita akan beri imbalan. Kamu ngomong apa? Aku yang habisi ketiga orang ini tidak ada hubungannya dengan Arman. Dia sekarang mungkin seperti lalat tanpa kepala, mencari orang di mana-mana. Apa? Kakak, aku baru periksa dengan mata sakti. Dia tak punya kekuatan. Nak?
Di sini bukan tempat untuk bicara sembarangan. Menyesal sekarang. Aku bisa memaafkanmu demi Arman. Agak saja tak dengar. Benar, aku yang habisi ketiga orang ini. Hei, kakek di belakang. Jangan diam-diam mengintipku. Dengan kekuatanmu, takkan bisa tahu. Dasar bocah lancang. Hei kakak, tenang. Nusantara kita sangat luas. Banyak orang hebat. Mungkin ada beberapa sekta kuat yang tersembunyi. Kita tak tahu. Biar ku tanya latar belakangnya. Baiklah nak, siapa namamu? Siapa gurumu? Dari keluarga mana? Aku Bagas Pratama, tak punya guru. Bisa dibilang Tuan Muda kedua Pratama dari kota Samudra Langit. Bagas Pratama. Kenapa namanya terdengar familiar? Aku ingat. Dia itu yang disebut-sebut Arman. Si penipu yang mengaku menyegel kehendak alam jadi anjing. Dia sebenarnya cuma pecundang tanpa kekuatan. Beraninya menipu Gunung Agung. Kau cari mati. Tak apa. Gawat, menolak Gunung Agung. Kalian, cepat ikut aku. Baik. Aku belum selesai. Ya Tuhan, aura Mara yang kuat. Jangan-jangan iblis 1000 tahun di dasar menara penjara Mara. Apa dia mau menerobos segelnya? Menurut catatan, dulu untuk menyegelnya, seluruh dunia pertapaan turun tangan. Menimbulkan pertempuran besar melawan Mara. Akhirnya, dengan banyak pertapa tewas, baru berhasil. Kalau dia lolos lagi, pasti akan bencana besar lagi. Walau harus korbankan nyawa, dia tak boleh keluar. Kalian berdua akan kuaktifkan pusaka leluhur, cermin Gunung Agung. Cepat, bantu aku. Cermin Gunung Agung, tekan! Berhasil! Anak-anak, kalian terlalu cepat senang. Anak hanya 1000 tahun. Mana mungkin hanya dengan cermin Gunung Agung bisa menghalangiku. Aku terkurung ribuan tahun. Akhirnya, aku bebas. Kakak, Chandramara sudah bebas. Terus gimana? Tak ada cara lagi. Sepertinya kita hanya bisa mati. Lemah sekali. Serangan penuh kekuatan kita malah tak berpengaruh. Chandramara terlalu kuat. Kehendak alam tak adil. Gunung Agung yang dulu menaklukkan dunia pertapaan ternyata hanya tersisa kalian bertiga, para pecundang. Sungguh mengecewakan. Menurutku, Gunung Agung tak perlu ada lagi. Chandramara, jangan kira dengan hancurnya cermin Gunung Agung, tak ada yang bisa mengalahkanmu. Musuh iblis harus dibunuh. Cepat atau lambat, pasti ada yang menyegelmu lagi. Dunia pertapaan kini sudah terpuruk. Dan selama 1000 tahun tersegel, aku telah menguasai ilmu tubuh darah Mara yang membuatku abadi. Kalaupun leluhur Gunung Agung terlahir kembali dan memulai perang penumpang, takkan bisa mengalahkanku. Anak-anak, langkah pertama akan kubangun dari darah kalian. Tempat ini bikin pusing. Baru ketemu setelah berputar-putar. Cepat lari! Cepat sampaikan Chandramara sudah lolos kepada Arman. Iblis 1000 tahun. Gaya rambut. Jelek banget ya. Manusia, siapa yang memberimu keberanian menatapku? Cepat, cabut dua matamu. Akan kuberi kau kematian yang cepat. Benar, aku harus cabut mataku. Soalnya gaya rambutmu menyilaukan. Aku nggak tega melihatnya. Cari mati! Gawat! Bagas Pratama cuma manusia biasa. Bagaimana bisa menahan serangan Chandramara? Aduh, tamatlah anginnya. Enak juga ya. Gak berfungsi. Kok bisa? Cari mati, cari mati, cari mati.
Sudah. Jangan diinjak-injak. Nanti lantai ini rusak karena kamu. Udah besar, kok kayak anak kecil? Serangan Chandramara ternyata tak berpengaruh pada Bagas Pratama. Jangan-jangan kekuatan Chandramara saat mengalahkan kami tadi sudah hilang semua? Dasar lancang! Dengan kekuatan fisikku, aku bisa menghancurkanmu jadi bubur. Kari mati. Lemah, nih. Bagas Pratama menghempas Chandramara. Kok bisa? Kekuatan alam semesta sudah hilang. Di dunia pertapaan, mustahil ada pertapa sekuat kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tak pantas tahu siapa aku. Tapi akan ku beritahu kenapa kekuatan alam semesta hilang. Karena aku yang menyegel kehendak alam. Kakak, sepertinya karena luka parah, aku jadi mendengar hal aneh. Tadi Bagas bilang dia yang menyegel kehendak alam. Aku juga dengar. Ini bercanda, kan? Aku juga nggak tahu. Dia kuat sekali, tak bisa melawannya langsung. Lebih baik kabur dulu. Aku memang bukan tandinganmu. Tapi kalau aku mau pergi, kau takkan bisa menghalangiku. Ilmu tubuh darah marah. Saat kekuatanku pulih sepenuhnya, kalian semua akan mati. Kembali. Apa? Kenapa ilmu tubuh darah marah tidak... Apa yang kau lakukan? Aku tak biarkan kau pergi. Kau tak bisa kabur. Tubuh darah marah katanya bisa jadi ribuan. Bagas Pratama. Bagaimana dia bisa mencegahnya kabur? Kalau aku tidak salah lihat, kemungkinan besar Bagas Pratama tadi menggunakan kekuatan hukum ruang dan waktu. Kekuatan hukum ruang dan waktu. Kok bisa? Bukanlah pertapa biasa yang bisa menguasainya. Benar, sekarang aku mulai percaya Bagas Pratama sungguh bisa menyegel kehendak alam. Tak bisa lawan, tak bisa kabur. Tapi dia sepertinya tak mau membunuhku. Rasa harus tunggu dia buka syaratnya. Lalu aku akan tawar-menawar. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kembali ke Menara Penjara Marah. Aku dan tiga tua itu masih ada urusan. Sudah disegel ribuan tahun. Akhirnya dapat kesempatan untuk kabur. Hari ini, mati pun aku takkan pergi. Kecuali... Baik, akan ku kabur. Aku belum selesai bicara. Chandramara mati begitu saja. Dia kan iblis 1000 tahun. Mati dengan mudah sekali. Iya, Bagas Pratama terlalu kuat. Satu sudah beres. Giliran kalian. Sesepuh, kami tak tahu kekuatan Anda. Maaf sudah lancang. Mohon dimaafkan, sesepuh. Tenang, aku bukan orang jahat. Aku kesini mau bicara soal lain. Sesepuh, silakan berikan perintah. Arman Sentosa murid kalian, kan? Suruh dia cepat kembali. Jangan main-main di luar. Itu mengganggu hubungan kami. Hah? Sesepuh kesini hanya untuk hal sepele ini? Hal sepele? Kalau aku dan istriku tidak akur, aku jadi tidak senang. Kalau aku tidak senang, akan melampiaskan amarah pada alam. Nanti... Jangan. Saya langsung hubungi Arman. Suruh dia segera kembali. Kakak, bagaimana? Nggak apa-apa. Tadi terluka oleh serangan Chandramara. Nanti akan bertapa beberapa bulan. Cukup istirahat saja. Tenang. Aku takkan membiarkan kalian. Ini pil penyembuh dewa. Satu per orang. Ini gak kelihatan pil dewata. Aku tahu ini. Ini kan cemilan anak-anak di dunia. Sesepuh takkan main-main. Kakak tertua berhasil menerobos. Benar, pil dewata. Terima kasih, sesepuh. Padahal saya kira takkan mencapai puncak jalan. Tak kusangka hari ini bisa dapat pil dewata. Terima kasih, sesepuh. Akan saya panggil Arman. Sesepuh, Arman sebentar lagi kembali. Nanti saya jelaskan padanya. Baiklah, tidak ada urusan lain. Halo?
Aku lagi ada urusan. Bencana langit! Bernana langit itu hukum alam. Kalaupun kehendak alam lenyap, masih akan berjalan sendiri. Sepertinya karena kita menerobos. Gawat! Kita bertiga menerobos bersamaan. Bencana langit yang bertumpuk. Kekuatannya akan melonjak. Salah langkah sedikit, kita akan musnah. Kenapa guru panggil aku mendadak? Dan menaruh penjara mara bermasalah lagi? Ini bencana langit. Adik-adik, cepat! Kita bentuk formasi melawan bencana langit. Siap, awak datang. Siap. Putri, kamu nggak dengar aku ngomong? Oh, ada Guntur. Tunggu sebentar. Jangan ribut, lagi telpon. Itu awan bencana. Sesepuh menahannya hanya dengan satu ucapan. Hebat sekali. Terima kasih atas bantuannya, sesepuh. Bantuannya apa? Tadi... Sudah, kamu malah bingung ngomong. Istriku panggil pulang makan. Aku duluan. Guru, ada apa? Bencana langitnya? Kenapa tiba-tiba hilang? Bencana langitnya disingkirkan. Sesepuh. Sesepuh? Sesepuh yang mana? Kamu pernah lihat dia? Dia Bagas Pratama. Bagas Pratama. Bagas Pratama. Apa guru salah? Bagas Pratama itu kan cuma penipu yang sombong. Meskipun sesepuh Pratama santai, tapi kekuatannya tak bisa kau bayangkan. Tapi... Cukup, aku tak mau dengar ucapan tak sopan pada sesepuh Pratama. Mulai sekarang, tak perlu selidiki kekuatan alam semesta. Sesepuh Pratama punya rencana. Baik, Bagas Pratama, aku harus mengungkapkan sifat aslimu. Tuanku, hamba sudah mencari 3 hari, tapi tak menemukan 3 saudara Mara dan Naga Timur. Mereka mungkin... Tidak mungkin. Dengan kekuatan 3 saudara Mara dan Panglima Naga Timur, mereka bisa menghancurkan Samudra Langit. Siapa sebenarnya melakukannya? Kecuali Putri Cahaya punya pendukung hebat. Tunggu, kau bilang siapa? Hamba. Putri Cahaya adalah tubuh yang kami siapkan untuk tuanku. Ternyata dia. Tuanku. Apa ada masalah dengan Putri Cahaya? Aku turun ke dunia ini untuk membunuhnya. Apa? Putri Cahaya, dia bukan untuk kalian sentuh. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Lalu, tubuh tuanku. Cari 10 wanita lahir saat energi gelap. Aku sendiri yang akan berbahaya. Berakit tubuh. Baik. Putri Cahaya, kakakku yang baik. Aku tak sabar melihat reaksimu saat melihatku. Suku Mara sudah muncul. Samudra langit lebih rumit dari yang kukira. Kekuatanku belum pulih. Harus cepat berlatih. Sab empat penjaga, waktunya Sekarang tinggal 1 bahan terakhir. Naga Timur, burung api, H50. Setiap orang serahkan setetes darah suci. Bagus. Setelah istriku minum sup 4 penjaga ini, latihannya akan melesat. Bagas, brengsek, berhenti! Kalian kenapa datang lagi? Aku datang untuk membunuhmu. Indahnya punya tubuh baru. Selamat, Tuan! Ini hadiah kalian. Kekuatanku naik ratusan kali lipat. Walau Arman Sentosa di depanku, aku bisa mengalahkannya. Tuan, selanjutnya... Cari Putri Cahaya. Guru kalian gak bilang, kok masih ngejarin aku?
Bagas Pratama, aku nggak peduli caramu. Kamu menipu guru. Aku nggak akan percaya. Malas meladenimu. Tunggu aku panggil gurumu, biar mereka yang urus kamu. Tak perlu panggil. Aku akan panggil mereka sekarang. Sudah aku kabari, mereka datang. Akan kualah kamu di depan mereka. Untuk membuktikan kau penipu besar mulut. Ya. Asal kamu senang. Supku masih masak. Aku pergi dulu. Tuanku, orang ini sangat sombong. Perlu hamba ajari dia pelajaran dulu? Tidak perlu. Tunggu guru datang. Akan kuberikan pelajaran sendiri. Pemimpin Arman. Kebetulan sekali. Rizky Pratama. Ngapain kamu kesini? Balas dendam pada Putri Cahaya. Tak kusangka, pemimpin Arman juga di sini. Untungnya sekali. Pas sekali. Akan kuhabisi kalian berdua sekaligus. Rancang! Cuma semut. Berani-beraninya menghina Tuan Putri. Kau cari mati. Tak tahu diri. Harimau Putih, bagaimana? Tuanku, maaf. Hamba mengecewakan. Harimau Putih! Ini dia Panglima Istana Naga Nusantara. Dasar mudah kalah. Jagoan jelek. Pemimpinnya juga jelek. Menurutku, pemimpin istana ini bahaya. Dasar bocah lancang. Berani menghina pemimpin istana. Cari mati. Merpati, kura-kura. Yang mulia, dan selanjutnya, hamba tetap akan mengikutimu. Pemimpin, awas, mereka. Ada yang aneh. Budi Pratama. Rizky Pratama. Kubunuh kalian. Kok berantem lagi? Aduh, ini kalau bukan karena supku, pas supku. Sialan! Kok Arman Sentosa makin kuat? Bukan dia yang kuat. Cuma pedangnya yang hebat. Budi Pratama. Rizky Pratama. Hari ini akan kubuat kalian hancur untuk membalaskan dendam 3 bawahanku. Mati! Penguasa Agung, tolong! Meskipun mereka tak berguna, tapi mereka tetap orangku. Ada aku, kau tak bisa membunuh mereka. Hari ini, walau dewa turun, bahkan Buddha pun tak berguna. Kalian berdua harus mati. Orangnya kecil, mulutnya besar. Sayangnya, kekuatannya lemah. Agung, Tuan! Arman Sentosa. Kamu tak sangka hari ini akan datang kan? Inilah akibat melawanku. Kali mati. Wanita ini berbakat dan cantik. Bisa jadi penggantiku. Jangan keberatan menjadi penggantiku. Itu kehormatanmu. Beraninya sentuh muridku. Kau anggap kami tak ada? Arman, bagaimana keadaanmu? Aku tak apa. Hanya saja aku gagal menjaga pedang Gunung Agung. Ini salahku. Jangan salahkan dirimu. Pedang Gunung Agung itu hanya benda. Yang penting kamu selamat. Tuan, 3 tua bangka ini adalah pemimpin Gunung Agung. Aliran terkuat Nusantara. Juga kekuatan terkuat Nusantara saat ini. Kecuali Putri Cahaya. Yang lain bagiku hanyalah semut. Guru, wanita ini penuh aura marah. Dia pasti suku marah.
dan sangat kuat, jauh lebih kuat dari 3 saudara keluarga Mara. Tenanglah, kecuali sesepuh Pratama, tak ada yang bisa melawan kami. Hebat! Sialan, aura sekuat ini. Kekuatan ketiga sesepuh ini hampir bisa mematahkan ruang kosong. Guru, kalian menerobos? Benar, muridku. Lihat saja bagaimana guru akan membunuh iblis ini. Omong kosong. Kita bahkan tak tahan satu jurus. Kok bisa? Biar ku bilang yang sebenarnya, penguasa agung adalah pemimpin Mara dari dunia atas. Sehebat apapun kalian, di depannya kalian hanya semut kecil. Orang dunia atas. Pantas saja. Kami memang tak bisa mengalahkanmu, tapi ada yang bisa melawannya. Berisi! Putri Cahaya, aku sudah di sini. Keluar dan hadapi aku. Kenapa kamu teriak-teriak? Ini rumahku, bukan arena duel. Sekarang, segera pergi dari sini. Tuan, dia tunangan Putri Cahaya. Kalau Tuan bunuh dia, Putri Cahaya pasti akan sangat menderita. Oh, jadi kamu Putri Cahaya yang rela merusak 1000 tahun kultivasinya, masuk gerbang reinkarnasi demi mencarimu. 1000 tahun kultivasi? Gerbang reinkarnasi? Maksudmu, Putri Cahaya terlahir kembali? Wangi Melati. Dia juga turun ke dunia ini. Gawat! Bagas masih di bawah. Bagas Pratama, Putri Cahaya aslinya dari kawasan Dewa 9 Bunga. Seorang maharani yang terhormat. Tapi demi seorang manusia biasa sepertimu, dia berani masuk gerbang reinkarnasi. Sebagai sahabatnya, tentu saja aku harus membantunya. Pantas jiwa Putri terluka. Ternyata kamu yang melakukannya. Benar, aku ikut Putri Cahaya berperang kemana-mana. Sulit-sulit kami mencapai puncak. Tapi, dia malah demi orang bodoh sepertimu, berani melepaskan semuanya. Tapi aku tidak mau. Aku mau mengambil semua miliknya, menjadi yang tertinggi. Jadi, dia harus mati. Melati, aku menganggapmu sahabat terbaik. Kamu Maaf, Bagas. Aku bohong. Putri Cahaya, kau akhirnya muncul. Ayo kita akhiri ini. Putri. Maaf, Bagas. Aku bohong. Sebenarnya aku... Putri Cahaya, inilah pria yang membuatmu melepaskan semuanya. Hari ini akan ku menunjukkan padamu betapa bodohnya keputusanmu. Aku tak peduli. Berani-beraninya sakiti istriku. Mati. Kau ternyata Kaisar Agung segala alam. Selamat, benar. Jadi hari ini akan kuberi kalian kematian yang cepat. Maaf Putri, aku juga bohong. Tapi cintaku takkan pernah berubah.